Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, untuk tema kita hari ini, Kevin mau ngikutin energi dari semesta. Ada hal apa sih yang mungkin bisa disampaikan dari semesta terkait hubungan kamu dengan seseorang? Seseorang yang sedang kamu pikirkan, seseorang yang ada di dalam hati kamu, dan seseorang yang terkoneksi dengan kamu. Bagaimana untuk energi update-nya dari dia? Oke, sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Usahakan untuk sahabat kebahagiaan, untuk fokus pada diri kamu. Fokus pada diri kamu, sebut nama dia, orang yang terkoneksi dengan kamu, kekasih hati kamu, orang yang sedang kamu pikirkan, orang yang sedang kamu rasakan. Fokus kepada dia, jika perlu sebut nama dia dalam hati, dan Kevin akan tarik untuk energinya, apa yang ada di dalam benaknya, apa yang dia rasakan kepada kamu. Kita akan cek bersama-sama. Ini adalah energi dia yang terhubung kepada kamu. Seperti apa energinya? Dan bagaimana dia merasakan keberadaan kamu? Oke, sahabat kebahagiaan, kita akan cek untuk kartu yang pertama. Kartunya adalah 6 tongkat. Sahabat kebahagiaan, sepertinya ada sebuah pergerakan yang cukup besar dari diri dia. Elemen api dominan untuk kartu pertama mengindikasi memang ada sebuah gairah yang tertuju kepada kamu. Simbolnya di sini ada sosok mengenakan jubah berwarna putih dan dia membawa tongkat, dan tongkatnya di atas di sini terbakar dan kemudian menyala. Mengindikasi bahwa ada sebuah gairah yang menyala di dalam benaknya dan dia akan tertuju kepada kamu untuk menyampaikan minat atau gairahnya dia. Ini adalah sebuah ketertarikan. Orang ini memang masih memiliki ketertarikan secara fisik, secara emosional, secara mental, atau mungkin juga secara spiritual. Karena kami melihat seseorang yang sedang kamu pikirkan, seseorang yang sedang kamu rasakan, ada sebuah keinginan yang terpendam di dalam diri dia kepada kamu. Apakah keinginan ini untuk bisa menciptakan sebuah hubungan yang jauh lebih nyaman lagi atau tidak? Di dalam kartu tarot, kartu 6 tongkat ini juga memiliki makna tentang followers. Ya, dia akan ngikutin kamu. Dia akan ngikutin kemanapun sahabat kebahagiaan berada. Termasuk tiba-tiba sahabat kebahagiaan mendapatkan sebuah intuisi atau mendapatkan sebuah firasat bahwa dia akan tertuju kepada kamu atau dia sedang memikirkan kamu. Kamu merasakan tentang hal itu. Atau mungkin tiba-tiba sahabat kebahagiaan di pagi hari ini atau mungkin juga di siang hari. Kamu kayak ngerasa, kenapa ya aku tiba-tiba terkoneksi sama dia ya? Kayak dia tuh kayak mendekat, kayak dia tuh ingin menyampaikan sesuatu. Itu memang benar sahabat kebahagiaan dari apa yang kamu intuisikan. Bahwasanya orang ini memang akan datang membawa sebuah gairah atau hal-hal yang membuat kamu tuh kayak ngerasa dicintai. Hubungan kamu dengan diri dia adalah hubungan yang menyenangkan. Pada dasarnya adalah hubungan yang menyenangkan. Karena vibrasi kamu sama dia adalah mencintai dan juga dicintai. Ini adalah faktor yang membuat kalian tuh saling berkesinambungan dalam memiliki. Dan Kevin melihat dia masih ada minat sama kamu. Mungkin kamu kayak ngerasa bahwa dulu tuh aku sempet gak tertarik sama dia. Dulu tuh aku sama dia tuh kayak biasa-biasa aja. Gak ada yang spesial dari dia. Tapi ketika kalian ngejalin sebuah hubungan, ada komunikasi di situ, terciptalah sebuah keintiman. Dan lama-lama orang ini memang benar-benar naksir sama kamu dan kemudian kamu kebawa sama energinya dia. Oke, untuk energi yang selanjutnya ada kartu 7 pedang. Sahabat kebahagiaan,
dia akan mencuri hati kamu untuk kesekian kalinya, yang membuat kamu tuh selalu berpikir terhadap dia. Orang ini akan membayang-bayangi kamu. Ya, Kevin membacakan di video ini bertepatan dengan bulan purnama, dan di sini ada simbol bulan purnama juga. Indikasinya memang perasaan yang besar akan muncul, yang merubah diri dia untuk mencoba menginginkan sesuatu sama kamu. Yang diinginkan ini jelas adalah faktor gairah atau hasrat. Dan dia akan mempengaruhi pikiran kamu untuk tertuju, tiba-tiba mikirin dia, tiba-tiba kamu kayak ngerasa bahwa ya sepertinya aku harus hubungin dia, sepertinya aku harus memperhatikan dia. Atau justru sebaliknya, sahabat kebahagiaan. Tapi Kevin melihat ya, pergerakannya dia ini akan mencerminkan bagaimana dia itu punya minat yang besar sama kamu. Kalau cinta tanpa gairah, itu adalah cinta yang mungkin dibilang bukan sebuah keinginan. Cinta yang memiliki sebuah gairah, itu adalah cinta yang benar-benar serius. Karena gairah itu adalah nyawa dari komponen cinta. Berkaitan dari komponen cinta yang selalu Kevin bahas, gairah, intiman, komitmen. Dan di sini semesta mengatakan bahwa gairahnya dia itu lagi dominan. Gairah atau passion ya. Gairah itu adalah tentang ketertarikan, baik secara ketertarikan secara fisik atau mungkin juga ketertarikan secara seksual. Ini mencakup daya tarik secara fisik dan ketertarikan secara seksual. Ya, dia melihat pancaran aura sahabat kebahagiaan membuat diri dia itu kayak ketarik terus sama kamu. Entah mungkin sahabat kebahagiaan baru melakukan self love, mungkin kamu baru self reward, atau mungkin juga kamu baru meluangkan waktu untuk diri kamu sendiri. Sehingga pancaran aura kamu membuat diri dia tuh kayak ngerasa pangling, kayak ngerasa ada yang berbeda dari kamu, terutama dari fisik kamu. Dan ini yang membuat diri dia memunculkan gairahnya. Dan gairah dan juga hasrat, ini adalah sebuah bentuk minat seseorang untuk datang mendekat. Ada sebuah perasaan cinta yang cukup intens, ada sebuah gairah, ada sebuah hasrat diri dia terhadap diri kamu. Hubungan tanpa hasrat, yaitu hubungan tanpa minat. Kalau misalkan dia tidak minat sama kamu, dia tidak lagi memulai sebuah hubungan, artinya dia tidak ada gairah. Dan di sini orang ini punya gairah sama kamu, punya minat sama kamu. Ini adalah bentuk ketertarikannya dia. Ya, berhubung hari ini Kevin bikin video itu tanggal 21 Juni 2024. Bulan purnama memang mendekat. Banyak energi positif yang bisa kita serap, termasuk bermeditasi, termasuk berafirmasi, mengatakan aku cantik, aku tampan, aku berkarisma, aku adalah orang yang menarik. Afirmasi-afirmasi ini bisa membuat diri dia itu tertarik kepada kamu. Dan inilah yang membuat diri dia memiliki keinginan kepada diri sahabat kebahagiaan. Hasrat itu identik dengan keinginan ya, sahabat kebahagiaan, dan keinginan itu adalah simbol dari kemelekatannya dia. Karena ada sebuah kemelekatan yang tertuju kepada kamu secara fisik, secara aura kamu. Inilah yang membuat diri dia ingin bertatap mata. Dia ingin berpelukan dengan kamu. Dia ingin mungkin mencium kamu, atau mungkin hanya sekedar berquality time untuk mendapatkan sebuah pelayanan cinta dari kamu. Karena untuk saat ini ketertarikan kamu itu lebih dominan, yang membuat diri dia akan datang mendekat kepada kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, itu kan benar kan? Kartunya adalah Empress. Empress di dalam kartu tarot itu memiliki makna tentang kenyamanan, tentang sesuatu hal yang merawat, tentang sebuah cinta. Karena Venus berkuasa di sini. Ya, gairah cintanya dia itu memang lagi nyaman sama kamu. Kalau dari segi kecocokan, dia udah fix sih cocoknya sama kamu dan dia nyamannya sama kamu. Siapapun dia, entah orang lama atau orang baru, intinya memang ada sebuah gairah dan juga minatnya dia sama kamu. Dan apakah dia benar serius sama kamu? Ya, untuk saat ini dia serius. Dia serius karena dia pengen berquality time, dia pengen hanya sekedar rebahan doang sama kamu. Orang itu sebenarnya, orang ini ya sebenarnya saat kebagian itu seneng nemplok sama kamu. Entah itu tidur di bawah pangkuan kamu, atau hanya sedang sekedar bersandar, atau mungkin juga menghelai rambut kamu. Karena ini adalah bentuk dari bahasa kasihnya. Dan di sini gairahnya dia tuh memang sedang memunculkan hal ini
untuk bisa ngerasain sentuhan secara fisik dengan sahabat kebahagiaan. Karena Empress itu elemennya adalah tanah ya, yang identik dengan pertemuan secara fisik. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu 8 tongkat. Sahabat kebahagiaan, elemen api dan elemen tanah dari diri dia memang sedang bermunculan. Mengindikasi bahwa ya, selagi kamu itu nggak kemana-mana, selagi kamu itu nggak berpikir lebih tentang diri dia, orang ini akan tetap bertahan dalam hubungan ini. Cara dia melihat kamu, cara dia memperhatikan kamu, itu adalah bentuk dari gairahnya. Kamu tahu betul bahwa diri dia memang, kalau dari segi hasrat ya, orang ini mungkin memiliki hasrat yang besar banget sama kamu, atau nafsu yang besar sama kamu. Tapi bukan berarti hal ini menjadi sebuah permasalahan. Karena ini adalah minat, karena ini adalah sebuah ketertarikan, maka kamu hargai. Hargai apa yang menjadi keinginannya dia. Karena kamu adalah sumber kekuatan yang sedang dia tuju. Dia memang akan menuju ke hal-hal yang jauh lebih romantis lagi. Dan Kevin melihat bahwa komunikasi kamu sama diri dia akan terus terhubung sih. Akan terus terhubung. Jika hubungan ini antara kamu bersama diri dia masih berada di tahap wajar, masih berada di tahap normal, dia akan jauh lebih serius kepada kamu. Tapi kalau misalkan hubungannya, Kevin, biasanya ada yang komentar ya, Kevin aku hubungannya sama dia lagi diblokir udah sekian tahun. Kalau ada kata sudah diblokir sekian tahun, move on. Move on sahabat kebahagiaan. Berarti ini bukan energinya dia. Tapi kalau misalkan ada yang diblokir baru beberapa hari atau beberapa bulan, dan kemudian terkadang dia juga sering muncul timbul, ini mengindikasi bahwa keberadaannya kamu itu sebenarnya adalah bagian dari tujuan hidupnya, tapi dia masih ragu. Maka dari itu, untuk meyakinkan hatimu dan untuk meyakinkan hati dia, pantaskan diri dulu. Kalau misalkan tidak memantaskan diri, cintanya ada di mana, ya kamu jangan berharap lebih. Cinta itu tentang sebuah memantaskan diri, apakah kita pantas, apakah dia pantas atau tidak. Dengan cara memahami semacam ini, maka terbentuklah sebuah cinta secara mental, di mana cinta secara mental ini akan melihat bahwa tujuan kamu ngejalan hubungan sama dia itu untuk apa. Apakah untuk bersenang-senang doang? Atau hanya untuk hubungan yang sebatas friend with benefit? Atau hubungan yang benar-benar serius? Tapi Kevin lihat sih, yang paling dominan ini adalah orang yang lebih serius, bukan orang yang hanya on-off. Karena kartu pertama ini mengindikasi seseorang yang memiliki sebuah minat yang benar-benar serius sama kamu. Dan ada rasa nyaman di kartu Empress. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Queen of Swords, sahabat kebahagiaan. Kevin lihatnya sih memang benar ya. Dia akhir-akhir ini tuh lagi mikirin kamu, dan kamu lebih dominan di dalam pikirannya. Seakan-akan kamu itu hidup di dalam pikirannya, yang membuat diri dia tuh badannya tuh bergetar, kayak pengen banget berjumpa dengan kamu. Orang ini selalu ngajak sahabat kebahagiaan, selalu ngajak agar kamu itu ngikutin permainan cintanya dia. Ya, berhubung dia lagi bergairah, berhubung keberadaan kamu itu sangat dinanti oleh diri dia, kamu boleh bermain atau menyiasati hubungan ini agar dia itu bisa menjadi budak cinta kamu. Terkadang kita itu bisa mengiyakan seseorang dengan mudah, terkadang kita bisa mengiyakan seseorang dengan syarat. Kalau kamu pengen mengiyakan dia dengan syarat, orang ini akan tertantang. Jadi kamu punya value. Jangan mudah mengiyakan dia, pengen ini diiyakan. Harus ada usaha dong. Biar apa? Biar sisi adrenalin di dalam diri dia untuk mendapatkan kamu itu ada. Kalau misalkan kamu adalah seorang perempuan atau kamu seorang divine feminin, jangan mudah mengiyakan seorang divine maskulin untuk mengejar kamu, atau jangan mudah mengiyakan seorang laki-laki untuk mengejar kamu. Biarkan ada rasa penasaran, biarkan ada sebuah perjuangan dia untuk mendapatkan kamu. Karena itu adalah bagian dari adrenalinnya dia. Semakin tertantang untuk mendapatkan kamu, semakin bergairah dan bersemangat. Dan kamu pasti akan memiliki sebuah value di dalam hubungan ini. Itu adalah siasatnya. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu King of Wands. Itu kan bener kan? Elemen api dominan. Wands atau tongkat identik dengan elemen api. Api identik dengan gairah, passion, atau hasrat, atau keinginan, atau sebuah semangat. Dan ini, orang ini memang
besar sekali minatnya sama kamu. Tapi terkadang dia itu bisa semena-mena sama kamu. Dan maka dari itu kita balik. Oke, aku adalah ratunya, aku adalah rajanya, dan kamu adalah budak cinta yang bisa mengikuti cara permainanku. Apakah itu perlu? Perlu, sahabat kebahagiaan. Agar apa? Agar kamu juga bisa memiliki sebuah kendali di dalam sebuah hubungan. Jangan kamu yang hanya dikendalikan terus sama dia, tapi coba kamu yang mengendalikan. Karena peran kamu di sini, situasi kamu di sini, kesempatan kamu di sini bisa mengendalikan dia sesuai keinginan kamu. Karena apa? Dia punya keinginan, dia punya hasrat, dia punya gairah. Sehingga untuk bisa mendapatkan sebuah kepuasannya dia, ya kamu harus ngikutin, ya dia harus ngikutin kemauan kamu, atau keinginan kamu, atau cara kamu. Pasti hubungan kamu sama dia berhasil. Tema yang akan Kevin masukkan di sini karena elemen api ini lebih dominan ya, soal kebahagiaan. Temanya Kevin masukkan ke dalam tema mungkin lebih dewasa ya. Tema dewasa tapi nggak terlalu gimana-gimana ya. Tentang gairah cintanya dia kepada kamu, dan keberadaan kamu ini memang sangat dinanti oleh dia. Oke, Kevin cari kartu dulu tarot yang cocok untuk tema ini. Oke. Pakai kartu vampir tarot ya. Untuk melihat energi gairahnya dia dan romansanya dia sama kamu. Karena ini adalah bagian terpenting dari komponen cinta. Dan semesta ingin menunjukkan sesuatu kepada kamu. Kita akan cek. Kita akan tarik untuk energinya dia kepada sahabat kebahagiaan. Bagaimana untuk diri dia kepada kamu? Bagaimana suasana hatinya dia kepada kamu? Kejujuran hati, perasaan yang terdalam, rasa cintanya, pergerakannya dia, keseriusannya dia, dalam hasrat, dalam gairah. Dan siapa kamu di mata dia? Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Untuk energi yang selanjutnya. Oke, sobat kebahagiaan. Wow. Dia lagi membayangkan kamu. Intinya adalah itu. Karena ada sesuatu hal yang membuat diri dia ingin mengungkapkan, mengekspresikan cintanya kepada kamu. Kalau misalkan ini adalah hubungan yang dewasa, dia mungkin pasangan kamu, dia melakukan hubungan seksual kepada kamu itu sebagai bentuk ekspresi jiwa, ekspresi cinta, bukan hanya sekedar rekreasi di dalam sebuah hubungan seksual. Karena kami melihat ya, dengan dia bertemu dengan kamu dalam menyampaikan atau menyalurkan gairah, ini adalah bentuk dari rasa sayangnya kepada kamu. Kita tahu ya, manusia itu memang butuh ranah hubungan seksual sebagai kebutuhan. Dan orang ini memang sudah klik sama kamu. Dia akan mengekspresikan itu. Kevin belum muhrim ya, ya berarti kalian masukkan ke posisinya saja ya. Masukkan ke porsi kalian. Kenapa yang Kevin lihat ini adalah bentuk dari hasratnya dia. Jadi sesuaikan siapa kamu dan siapa dia, dan sesuaikan dengan kaidah-kaidah yang berkaitan dari mungkin norma agama atau dan lain sebagainya. Tapi yang Kevin baca di sini adalah secara general bahwa orang ini ingin mengekspresikan hasratnya dia sebagai bentuk ungkapan kasih sayang. Karena keberadaan kamu ini memang sangat-sangat dinanti. Dan dia bahkan terbayang-bayang, mengimajinasikan, berfantasi tentang kamu. Karena kamu adalah orang yang sangat berkesan di dalam benaknya. Mungkin kamu adalah tipenya, mungkin kamu adalah kriterianya. Karena rasa penasarannya tentang diri kamu untuk saat ini masih ada. Dan itu berlaku untuk diri dia. Kalau orang udah nggak ada rasa penasaran terhadap seseorang, ya pasti hubungannya itu monoton, hambar. Maka dari itu buat dia terus, agar dia terus penasaran dengan kamu.
Maka dari itu, jangan mudah mengiyakan. Beri jeda. Beri cara agar dia tuh bisa mendapatkan iya dari kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Seven of Knives. Saat kebahagiaan. Kalau Kevin melihat ya, cinta itu memang sesuatu yang banyak berkesan. Dan kesan mendalam dari diri dia adalah dari suara kamu. Mungkin ketika kamu baru kirim voice note sama dia, atau mungkin juga kamu telepon sama diri dia sampai terbayang-bayang. Dan inilah yang membuat dia itu kayak ketarik dengan energi kamu. Karena dia mengklaim bahwa suara kamu itu memang buat candu bagi dia. Dia tercandukan karena suara kamu. Berarti memang ada sebuah stimulus dari dia untuk merefleksikan cinta dari apa yang dia suka. Dia suka dengan suara kamu. Ini adalah energinya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Seven of Grails. Saat kebahagiaan. Angka 77. Ini menjadi angel number kamu. Di sini ada angka 7, 7 pedang. Ini juga sama 7 pedang, dan ini ada 7 cup. Coba kita cek untuk makna dari angel number ya, angka 77-nya di sini. Coba kita cek ya, sahabat kebahagiaan, apa sih angka 77? Karena di sini ada pesan tersembunyi dari angka 77. Oke, sahabat kebahagiaan, ada sesuatu hal yang membuat diri dia itu kayak ngerasa udah klik banget sama kamu. I am in the flow. Kalau orang ini ngerasain ya sebuah hubungan dengan kamu, ya aku memang ingin mengalir terus dengan kamu. Dalam aliran cinta ini yang membuat diri dia itu kayak ngerasa bahwa bersenandung dengan energi kamu. Apakah kamu selaras dengan diri dia? Jawabannya adalah iya. Ada sebuah penyelarasan antara kamu bersama dia. Makanya orang ini tuh akan terus ngikutin keberadaan kamu dan akan selalu berada di kamu. Karena ada sebuah kenyamanan yang dia rasakan. Dia memang mengalir apa adanya di dalam sebuah hubungan ini. Dan segala sesuatu hal yang akan terungkap dari dia, minatnya dia kepada kamu, itu memang akan terungkap. Yang diungkapkan adalah gairahnya dia. Dan sahabat kebahagiaan, orang ini pada dasarnya memang menginginkan kamu sebagai tujuan hidupnya. Dan pada dasarnya orang ini udah ngerasain nyaman, udah ngerasain damai, udah ngerasain tenang. Karena jiwa dia bisa ngerasain koneksi cinta yang dalam dengan kamu. Bukan hanya kamu saja yang ngerasain koneksi yang dalam sama dia, tapi dia pun juga sama, sahabat kebahagiaan. Kalian berada di dalam sebuah hubungan yang memang mengalir. Tapi perlu diingatkan, kalau misalkan hubungan ini mengalir, kalian harus punya tujuan. Kalau ngalir-ngalir doang nggak bisa, sahabat kebahagiaan. Kenapa nggak bisa? Agar kamu itu tidak mengalami sebuah perasaan yang tidak nyaman. Kalau ngalir doang kayak digantungin. Tapi ngalir-ngalir terus harus punya tujuan. Harus punya kesepakatan. Agar keberadaan kalian ini saling melengkapi satu sama lain. Cinta tanpa ada sebuah kesepakatan, sama aja cinta tidak ada sebuah tujuan. Dan tujuan di dalam sebuah hubungan itu adalah sebuah komitmen. Dan dia ngerasa nyaman sama kamu, mengalir dengan kamu. Dan kamu di sini diminta untuk menjadi pengendalinya. Biar dia tidak semena-mena sama sahabat kebahagiaan. Oke, walaupun energi yang positif, tapi kamu harus lebih tegas. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Justice. Itu kan benar kan? Kevin bilang, kamu harus tegas, kamu harus adil sama diri sendiri. Dan kartunya yang keluar adalah Justice. Jangan hanya dia kalau bahasa kasarnya nih ya, sahabat kebahagiaan, kalau sange doang datang ke kamu. Jangan. Tapi karena dia memang lagi butuh kamu sebagai bentuk ungkapan cinta, ya kamu juga harus tegas dan kamu harus adil. Jangan mudah mengiyakan. Dan justice di sini adalah kamu yang memutuskan untuk dia kepada kamu. Kalau kamu nggak adil, ya mungkin kamu bisa disakitin lagi sama dia. Kenapa bisa disakiti? Karena Kevin melihat indikasi dari King of Wands yang terkadang memiliki karakter. Orang ini terkadang itu beringas, terkadang itu semena-mena. Maka dari itu, siasati hubungan ini agar dia tunduk dan ngikutin
cara permainan kamu. Oke. Untuk energi yang selanjutnya ada kartu Ace of Cup. Saat kebahagiaan Ace of Cup ini identik dengan perasaan dan emosional yang mendalam. Kalau berkaitan dia cinta nggak sih sama kamu atau cuma hanya sekedar gairah dan pelampiasan, Kevin melihat di sini adalah cinta. Warnanya adalah hijau sebagai simbol cakra anahata atau cakra jantung. Kalau sudah masuk ke dalam cakra jantungnya dia, mengindikasi bahwa ini adalah perasaannya dia yang sudah nyaman sama kamu. Kalau sudah nyaman, ya dijaga. Kalau nggak dijaga gimana saat kebahagiaan? Ya mungkin kamu akan timbul rasa cemburu karena orang ini secara energi ya. Kevin lihat ya, dia ini paling dominan adalah divine maskulin. Divine maskulin itu pasti akan menggunakan pikiran secara objektifnya dia. Kalau melihat ada yang bening atau ada sesuatu yang lebih menggairahkan, dia mungkin bisa tertarik. Maka dari itu layakkan diri kamu. Dan tugas kamu adalah memberikan sebuah afeksi dan juga kenyamanan. Karena orang ini juga ngerasain nyaman sama kamu. Makanya kamu harus tegas. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Jadi angka angel number-nya adalah 77 ya, sahabat kebahagiaan. 7-nya 3 kali. Angka 7 itu juga identik dengan keberuntungan sih. Karena 7 itu identik dengan Jupiter. Dan Jupiter identik dengan keberuntungan. Ada faktor keberuntungan ada antara hubungan kamu bersama diri dia, walaupun mengalir, walaupun sebuah proses perjalanan, tapi segala sesuatunya akan beruntung. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Prince of Skull. Wow. Udah fix sih. Kamu tuh udah bagian dari hidupnya dia. Nggak bisa ditawar lagi. Nggak bisa ditawar lagi karena untuk saat ini memang dia itu kayak lagi sayang banget sama kamu. Dan Kevin harapkan energinya dia nggak berubah ya. Mudah-mudahan dia akan tetap seperti ini, memiliki minat sama kamu dan tetap setia. Karena ini mungkin adalah doa bersama dari sahabat kebahagiaan yang menginginkan pasangan atau kekasih yang setia. Agar keberadaan kamu memang selalu dinanti, agar keberadaan kamu memang dinikmati, dijaga. Karena ketika ngejalan sebuah hubungan, bisa saling menikmati satu sama lain, artinya itu adalah perasaan nyaman. Maka dari itu bersyukur, jaga terus, dan jangan terlalu berlebihan. Karena yang berlebihan itu nggak baik. Oke, untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Six of Scepter. Ini defense-nya sih macam-macam sih. Nggak cuma feminim atau maskulin doang, atau yang dominan maskulin. Tapi Kevin melihat ya, bahwa kamu sama dia tuh sama-sama menggoda. Kalau udah sama-sama menggoda, ya itu adalah bentuk dari ketertarikan satu sama lain. Ini nggak usah munafik ya, sahabat kebahagiaan, pembacaan semacam ini. Karena ini adalah bagian dari kalian beradaptasi dalam cinta. Cinta itu ekspresi emosional. Nggak usah munafik, nggak usah malu-malu, nggak usah ditahan, karena itu adalah bentuk dari ekspresi emosional yang memang harus dituangkan. Karena ketika cinta bisa saling menuangkan emosional satu sama lain, diterima dan menerima, itu adalah sebuah koneksi. Pasti koneksinya terhubung, dan paling banyak nih sahabat kebahagiaan koneksi kamu terhubung. Kenapa? Karena kalian saling dan mengungkapkan emosionalnya masing-masing. Ada yang menerima, diterima, berkesinambungan. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Four of Skull. Fake, dia milikin kamu. Walaupun gimana ya hubungannya nggak nyaman, hubungannya terkadang dia itu kayak ngeselin banget sama kamu, tapi kamu nggak pernah melihat kesalahannya dia. Dan kamu merasa bahwa, ya kita memang sedang berjuang di dalam sebuah hubungan ini, walaupun ada sebuah kesalahan kecil dari dia atau kesalahan dari kamu, semua itu masih bisa dimaklumin. Karena kalian memang masuk ke dalam hubungan ini dengan hati. Untuk energi yang selanjutnya, oke. 2 kartu Prince di sini muncul. Mengindikasi adalah ketertarikan, hasrat, dan juga minat. Prince of Cup adalah seorang pangeran yang datang memberikan sebuah cup cintanya atau cintanya sebagai bentuk keseriusan. Apakah ada perempuan atau laki-laki lain di dalam benaknya? Untuk saat ini nggak ada. Kenapa?
karena dia sedang bergairah dan tertujunya kepada kamu. Orang ini nggak bisa bergairah kepada 2 orang atau 3 orang atau 4 orang sekaligus. Capek saat kebahagiaan, nggak sekuat itu. Dan di sini dia tertujunya kepada kamu. Karena 2 kartu Prince di sini mengindikasi adalah kekuatan energinya dia yang terarahnya tuh ke sahabat kebahagiaan. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Wow. Mungkin kemarin kamu sempat melekat sama dia. Dan di sini ada keterbalikan. Ini kartu adalah kartunya dia. Kartunya adalah Eight of Knives. Simbolnya ada seseorang yang terikat. Ini adalah simbol dari kemelekatan. Dia melekat sama kamu. Udah fix sih. Nggak tahu kenapa ya Kevin, lihat ya. Dia tuh kayak berfantasi, mengimajinasikan atau membayangin kamu di dalam pikirannya dia. Makanya gejolak emosionalnya dia, terutama gairah, itu lagi besar sama kamu. Dan mudah-mudahan ini adalah bagian dari semangatnya dia untuk mempertahankan hubungan ini. Kalau hubungan gak ada gairah, gak ada semangatnya sahabat kebahagiaan. Dan di sini, secara pikiran, dia melekat sama kamu. Oke. Dia ingin mengutarakan perasaan yang besar kepada kamu bahwa dia sayang sama kamu. Ini lama-lama ke bawah ini kartunya so sweet nih. Karena kami melihat di sini ini adalah ungkapan perasaannya dia di dalam benaknya yang masih menginginkan kamu sebagai pendamping hidup. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, dia akan menjerit jika sesuatu hal berkaitan dari penolakan kamu. Orang ini akan berontak. Ada kartu Eight of Scepter. Ini ada sosok vampir. Dia akan berontak di sini, seakan-akan ingin menikam sesuatu atau memukul sesuatu. Ini adalah bentuk dari emosionalnya dia. Dia akan kesal saat kebahagiaan. Dia akan kesal. Kalau mungkin kamu itu membuat diri dia tersinggung dan lain sebagainya. Jadi harus gunakan kata-kata yang baik. Tapi kalau kamu pengen ngerjain dia biar dia itu kesel atau kamu mau ngeprank dia, ya boleh. Selagi sahabat kebahagiaan tahu karakternya dia itu seperti apa. Dan mungkin kamu yang akan jahilin dia di dalam hubungan ini. Biar dia itu kayak ngerasa ya greget sama kamu, tapi masih cinta sama kamu. Ini hubungan yang cukup unik ya. Mungkin ini bisa dijadikan sebagai bahan candaan agar tidak terlalu tegang dalam sebuah hubungan. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Wow. Ada sebuah penerimaan yang besar dari dia kepada kamu. Cinta ini tentang sebuah penerimaan. Orang ini sudah menerima kamu apa adanya. Dan pandangan cintanya dia kepada kamu itu sungguh luar biasa. Maka jika dia adalah orang yang layak, pertahankan saja sahabat kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Lord of Cup. Oke, Grail di sini sama dengan kartu Cup ya. Lord of Cup atau King of Cup. Namun kartu King-nya berbeda dengan style yang lain. King-nya di sini menggunakan kendaraan atau kuda. Indikasinya bahwa orang ini memang punya hasrat yang besar sama kamu dan perasaan yang besar sama kamu. Dan ini akan dibawa flow, ngalir. Kalau hubungan ngalir semacam ini, nikmatin aja alirannya dan harus tegas juga, harus bijak. Justice-nya di sini muncul. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Tuh kan kartunya positif, The Star. The Star kayaknya dari kemarin tuh energinya ngikutin. The Star dari pembacaan Kevin di minggu-minggu ini, itu kartunya muncul terus. Dan ini muncul. Indikasinya orang ini sudah tertuju kepada kamu. Star itu adalah bintang, harapan, idola. Sesuatu hal yang dituju. Sesuatu hal yang memang melambangkan sebuah perjalanan. Kamu adalah tujuannya dia karena kamu adalah bintang bagi diri dia. Dan orang ini masih memiliki sebuah minat dan juga hasrat yang besar kepada kamu. Ini adalah sebagian dari kepingan-kepingan kecil tentang perasaan cinta yang berkesan dari setiap insan dan termasuk sahabat kebahagiaan yang masuk ke dalam koneksi semacam ini. Jika ini adalah cinta yang bergairah, cinta yang masih bisa dipertahankan, maka pertahankan, nikmati, rasakan. Dan juga bagaimana kalian bisa mengontrol ini semua
dan jangan berlebihan. Karena yang berlebihan itu nggak baik. Oke, terkait itu semua, ada zodiak apa saja yang muncul untuk pembacaan kita kali ini? Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia ya. Kita akan cek bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Untuk zodiak yang pertama ada Leo. Oke, selanjutnya adalah Libra. Selanjutnya ada Scorpio. Oke. Ada yang muncul nih dua. Ada Taurus, lalu di sini ada Virgo. Selanjutnya adalah Sagittarius. Ada Aquarius. Ada Capricorn, ada Pisces, dan yang terakhir adalah Cancer. Ini adalah zodiak yang muncul untuk pembacaan kita kali ini. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Kalau zodiaknya nggak muncul, nggak usah khawatir, nggak usah bermuram durja, nggak usah gimana-gimana. Ambil positifnya aja, buang sisi negatifnya. Untuk inisial nama, bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Inisial yang pertama ada huruf S untuk Singapura, ada huruf H untuk hotel, ada huruf L untuk Luna, ada huruf P untuk Papa, ada huruf G untuk Gamma, ada huruf C untuk Charles. Selanjutnya ada huruf V untuk Viera, ada huruf D untuk Delta. Selanjutnya ada huruf K untuk Kevin, ada huruf N untuk Nano, ada huruf Z untuk Zero. Selanjutnya ada huruf R untuk Romeo. Lalu selanjutnya ada huruf T untuk Tango. Ada huruf U untuk Ultraman. Selanjutnya di sini ada huruf F untuk Fanta. Lalu ada huruf I untuk Indonesia, ada huruf E untuk Eropa, ada huruf J untuk Jamaika, ada huruf Y untuk Yellow, dan yang terakhir adalah huruf A untuk Alpha. Dan ini adalah inisial nama yang muncul untuk pembacaan kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya. Dan untuk sahabat kebahagiaan yang pengen personal reading sama Kevin, boleh tinggal DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin. Ada di layar bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja untuk pembacaan kita kali ini. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.